pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 11 Mei 2023 dengan Sari Berita. Rabies kembali mengancam warga Kabupaten Sika. RRI ND gelar sertijab sambut kepala stasiun yang baru. Bersama saya Lali Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, hingga saat ini penyakit rabies mengancam warga Kabupaten Sika yang ditandai dengan sejumlah kasus gigitan anjing yang diduga mengandung rabies. Sampel otak anjing telah dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali, dan informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Veranda Garus. Kepada RRI, Kabid 2P Dinkes Kabupaten Sika, Maria Margareta Bogar, Eskep MKep mengatakan, kasus rabies di Kabupaten Sika selama tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Bahkan beberapa waktu lalu pun, seorang bocah berusia 4 tahun dinyatakan meninggal akibat gigitan anjing rabies. Sebelum meninggal dunia, anak itu telah mendapatkan perawatan medis dan suntikan vaksin anti rabies sebanyak 2 kali. Terkait cakupan vaksinasi hewan penular rabies atau HPR selama 3 tahun terakhir belum mencapai setengah populasi hewan anjing di Kabupaten Sika. Kita tahu bahwa rabies ini adalah penularan dari hewan peliharaan kepada manusia. Sehingga untuk mencegah terjadinya penyakit rabies pada manusia, sebaiknya anjing-anjing itu perlu divaksinasi terlebih dahulu ketika kita memelihara anjing. Kami punya sentra rabies, ada 5 puskesmas yang punya tempat untuk penanganan rabies. Manakala ada manusia yang digigit oleh hewan peliharaan seperti anjing atau kucing, mereka akan mengunjungi tempat-tempat ini untuk mendapatkan vaksinasi. Pemkab Sika juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Tahun 2023 ini sama sekali belum ada kegiatan vaksinasi karena kekosongan stok vaksin. Padahal mengacu pada Badan Kesehatan Dunia, untuk mencapai tingkat kekebalan permanen cakupan vaksinasi HPR di Sika harus mencapai 70% populasi anjing di wilayah tersebut. Kalau untuk sosialisasi ya kita selalu melakukan sosialisasi tentang penanganan rabies. Cuman kadang-kadang masyarakat ini ya untuk kesadarannya sepertinya masih kurang. Seharusnya si pemilik anjing dia menyadari bahwa saya memelihara anjing ini, saya juga harus menjaga kesehatannya sehingga dia tidak menularkan penyakitnya kepada anjing yang lain maupun kepada manusia sebagai makhluk hidup ya. Dirinya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sika yang memiliki hewan peliharaan wajib melakukan vaksinasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya kasus serupa yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar RRI, Burhanuddin Ramlan STMT resmi menjabat sebagai Kepala Stasiun RRI ND yang baru menggantikan Aser Pasca Rihitugo SHMH yang telah memasuki purna bakti di akhir April 2023 lalu. Informasi ini dirangkum oleh rekan kami Lady Badin. Acara serah terima jabatan Kepala Stasiun RRI ND dari pejabat lama Aser Pasca Rihitugo SHMH kepada Kepala Stasiun LPP RRI ND yang baru Burhanuddin Ramadlan STMT berlangsung di Aula Multipurpose RRI ND pada Rabu 10 Mei 2023 kemarin. Prosesi sertijab ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLT Kepala LPP RRI ND Marlinda Lena, Kasubag Tata Usaha RRI ND yang menjabat pelaksana tugas Kepala Stasiun RRI ND terhitung dari tanggal 1 Mei 2023 kepada Kepala Stasiun RRI ND yang baru Burhanuddin Ramadlan STMT
ND yang disaksikan oleh Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI Muhammad Sujai. Dalam sambutannya, Burhanuddin Ramadlan STMT mengungkapkan bahwa karirnya yang telah dimulai sejak tahun 1998 di Yogyakarta hingga akhirnya dirinya dipercaya sebagai Kepala Stasiun RRI ND adalah sebuah kepercayaan dan tugas yang harus diemban dengan baik dan siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dirinya mengharapkan dukungan dari semua pihak dan siap berkolaborasi dengan semua stakeholder dan mitra-mitra yang ada baik di Kabupaten ND maupun di kabupaten-kabupaten lain sedaratan Flores Lembata. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih pada jajaran direksi yang telah mengamanatkan saya untuk mengemban tugas. Kalau bahasa Jawa itu orang yang dituakan di RRI ND. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini dengan baik karena memang RRI semakin lama itu tugasnya semakin berat. Jadi persaingan media yang semakin berat. Tapi saya mantap juga di ND itu. Saya sudah melihat-lihat. Kami juga terima kasih pada Kepala ND yang kemarin mungkin banyak sekali maksudnya keberhasilan yang didapat. Dan mudah-mudahan saya minta doa restu Bapak semuanya. Saya insya Allah bisa kita tingkatkan berdasarkan kemarin briefing dari Pak Dir. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Rini Purwandari mengungkapkan bahwa proses mutasi dan penggantian pejabat adalah sebuah kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan juga karyawannya, sehingga jabatan yang diemban berdasarkan penilaian dari kompetensi. Dirinya mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai Kepala Stasiun RRI ND yang baru dan berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten ND dan juga pemerintah kabupaten-kabupaten lain sedaratan Flores dan Lembata yang merupakan jangkauan siaran RRI ND. Penggantian pejabat itu merupakan kebutuhan perusahaan, kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kapasitas perorangan karyawannya maupun juga meningkatkan kapasitas organisasinya sendiri. Karena kan kemampuan kompetensi perorangan itu pasti berbeda-beda. Kita punya tanggung jawab, kita punya tugas besar untuk mendiseminasikan informasi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk semua program apapun yang dimiliki oleh Pemda, oleh pemerintah, oleh mitra, itu untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat sehingga kita bisa ikut serta di dalam tugas besar mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Acara Sertijab berlangsung meriah yang diawali dengan sambutan selamat datang di halaman kantor LPP RRI ND yang ditandai dengan pengalungan dan pemakaian kain sarung dan selendang khas ND kepada rombongan diiringi penampilan tarian dari SMK Negeri 1 ND. Hadir dalam upacara Sertijab tersebut Kepala Stasiun RRI Atambua, Kasubag Tata Usaha RRI Kupang, Asisten 1 Setda ND yang mewakili Bupati ND bersama para undangan lainnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebanyak 30 produk pilihan yang berasal dari berbagai UMKM di wilayah NTT mengisi pameran program khusus bagi Ibu Kepala Negara di Puncak Waringin, Labuan Bajo pada Rabu 10 Mei 2023. Informasi lengkapnya disampaikan rekan kami Rosa Dalima. 30 produk ini merupakan produk pilihan dari ratusan produk yang masuk untuk diseleksi. Presiden Direktur Sarina Fethi Wartati kepada awak media di Marina Waterfront City menjelaskan, pihaknya mengkurasi berbagai macam produk dan asli karya NTT dan mendisplaynya sedemikian rupa sehingga terlihat menjadi satu kesatuan produk barang jadi. Dikatakan Fethi ada beberapa UMKM yang sudah dikurasi oleh Sarina, yaitu kain-kain tenun asal NTT dan telah dipilih oleh Dekra Nasda Provinsi NTT. Ada berbagai produk komoditi yang akan ditampilkan dalam sebuah program yang berlangsung hari ini seperti kopi, teh, dan produk wastra dari tenun, aksesoris, dan produk-produk untuk melengkapi rumah tangga atau dekorasi rumah. Khusus untuk sebuah program dalam KTT ASEAN, kata Fethi, pihaknya dalam pemilihan produk harus memenuhi kategori seperti harus berasal dari Indonesia Timur, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan dipadukan dengan desain-desain yang menarik. Dan itu menjadi sebuah produk cantik, bisa langsung dibeli dan digunakan. Ditanya keberlanjutan Sarina wadahi produk UMKM dari NTT pasca KTT ASEAN, Fethi tegaskan, Sarina memang menjadi panggung karya Indonesia untuk mengangkat dan mendukung produk-produk dari seluruh Nusantara.
Fetty juga kemukakan Sarina Tamrin khususnya sudah mempunyai zona masing-masing dari seluruh Indonesia. Saat ini produk tenunan sudah mulai digemari pasar dan mampu bersaing dengan produk-produk wastar lainnya seperti batik. Menggandeng desainer-desainer terkenal, produk tenun mampu menghasilkan fashion yang menarik, unik, dan cantik. Pantauan RRI di sekitar lokasi pos program Puncak Waringin pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi tadi masih dalam kondisi normal dan sejumlah siswa-siswi sekolah dasar dari Kota Labuan Bajo menggunakan kain tenun songke Manggarai nampak menunggu untuk menyambut kedatangan para ibu kepala negara. Dari SP Labuan Bajo, Rosada Lima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan pengecekan kesiapan kapal pinisi Ayana Lokodia di dermaga Marina Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT pada Rabu 10 Mei 2023 kemarin. Selain keamanan kapal, pihaknya juga memeriksa keberadaan kapal yang melintas di perairan sekitar Hotel Meriorah dan lokasi pertemuan para kepala negara yang tengah berlangsung. Panglima TNI Yudo menekankan kepada seluruh prajurit yang bertugas melakukan pengamanan di sekitar pelabuhan untuk mengawasi semua pergerakan dengan ketat. Lokasi welcome dinner di Hotel Ayana juga dilakukan pengecekan secara mendetail dan termasuk posisi penempatan para petugas keamanan di perairan sekitarnya. Sementara itu, untuk kondisi laut dan cuaca secara keseluruhan, sehari sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan BMKG. Ditanya soal evaluasi pengamanan sampai sejauh ini, Panglima TNI Yudo kemukakan pihaknya sudah melakukan evaluasi dan sesuai arahan Presiden tetap untuk menjaga kondisi yang tidak mengganggu lalu lintas masyarakat. Penyetopan hanya dilakukan ketika para kepala negara dan juga delegasi melintas, dan setelah itu arus lalu lintas harus kembali normal. Selain itu, prajurit yang bertugas pun ditekankan untuk tetap humanis kepada warga, dan sejauh ini masyarakat Labuan Bajo mendukung dengan mematuhi arahan prajurit di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND pada Rabu 10 Mei 2023 telah menerima dokumen pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacalek) dari dua partai peserta pemilu 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten ND dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Kabupaten ND. Selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND Adolorata Maria de Lopez B ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya pada Rabu 10 Mei 2023. Maria de Lopez B mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum baik di pusat sampai di daerah sejak 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023 membuka ruang pendaftaran calon anggota legislatif dari masing-masing partai politik peserta pemilu 2024. Maria de Lopez mengatakan partai pertama yang mendaftar di kantor KPU ND yakni Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten ND statusnya lengkap dan diterima. Sementara partai kedua yang mendaftar yakni Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Kabupaten ND statusnya lengkap dan diterima. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND saat ini menunggu partai-partai lain sampai batas akhir pendaftaran yakni pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59. Vita. Yang pertama Partai Keadilan Sejahtera PKS Kabupaten ND statusnya lengkap dan diterima. Partai yang kedua itu Partai Hanura Hati Nurani Rakyat di Kabupaten ND statusnya juga lengkap dan diterima. Dua dokumen ini dari dua partai dan kami masih menunggu partai-partai lainnya sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 malam. Selanjutnya, dokumen yang dinyatakan lengkap dan diterima, kita akan melakukan verifikasi administrasi tanggal 15 Mei dan seterusnya. Bagi partai yang misalnya dokumennya kita kembalikan karena belum lengkap misalnya, itu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan
Semua dokumen yang masuk dari masing-masing partai politik yang sudah mendaftar, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi. Kemudian, bagi partai politik yang dokumen belum lengkap akan dikembalikan dan KPU memberikan kesempatan untuk melengkapi semua dokumen sepanjang masa tahapan pengajuan bakal calon untuk melakukan perbaikan dokumen bakal calon. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Polri mengerahkan 2.627 personil untuk mengamankan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023 atau ASEAN Summit yang berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam arahannya di Jakarta mengatakan pengerahan 2.627 personel ini 1.660 personel berasal dari Satuan Polda NTT, 20 personel dari Polda Nusa Tenggara Barat NTB, dan 947 dari Mabes Polri. Dirinya menjelaskan seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan KTT ASEAN 2023 akan disebar ke sejumlah tempat objek pengamanan seperti bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir, hingga lokasi penyelenggaraan. Polri memberikan bantuan BKO personel di ring 1, 2, dan juga 3 untuk side events menjadi tanggung jawab penuh dari Polri. Beberapa hal yang diperkuat dalam hal pengamanan tersebut adalah fasilitas di Labuan Bajo, seperti keberadaan kamera pengawas CCTV untuk memperkuat pusat kendali, mulai dari bandara sampai tempat acara dan juga akomodasi. Lebih lanjut, Sandi menegaskan CCTV yang disiapkan dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah atau face recognition dan untuk mendeteksi daftar tamu atau orang-orang yang dicurigai akan melakukan tindak pidana. Dalam pengamanan tersebut, Polri berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya dan pihak akomodasi juga memastikan apakah ada kendala yang membutuhkan bantuan. Dan sementara itu Sandi menegaskan Polri siap menjaga keamanan para delegasi dan kepala negara selama KTT ASEAN 2023. Pendengar, salah satu bentuk dan usaha pemeliharaan drainase Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT melalui pejabat pembuat komitmen PPK P2 melakukan pekerjaan pembersihan sedimen drainase di sejumlah titik dalam kawasan Kota Ende. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Suimam. Pejabat pembuat komitmen PPK 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Wilhelmus Sugu Jawa, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 10 Mei 2023 menuturkan pembersihan sedimen drainase dalam kota ini, titik lokasi pekerjaan dilakukan diantaranya Jalan Katedral, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Gatot Subroto. Dijelaskan, dalam proses pembersihan sedimentasi hingga saat ini secara keseluruhan sudah mencapai 31,71% dengan lama pekerjaan yang dilaksanakan sampai bulan Desember mendatang. Jadi untuk pembersihan saluran ini, program kita tuh setahun 2 kali. Ini kita pembersihan yang pertama. Nanti di bulan-bulan Oktober atau November kita lihat lah. Nanti baru kita bersihkan lagi sekali. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga secara program kita 2 kali. Tetapi dalam prakteknya tuh kita tidak 2 kali. Tetap rutin kita lakukan. Wilhelmus mengatakan pembersihan ini dilakukan untuk mengangkut endapan tanah, kotoran dan lumpur yang ada di dalam saluran yang selama ini mengendap sehingga terjadi pendangkalan atau pengurangan kapasitas saluran. Pekerjaan yang kami sudah lakukan ini adalah pekerjaan rutin. Pembersihan terhadap sedimen-sedimen yang ada. Jadi kita coba bersih-bersih sambil kita melihat lagi kalau hujan lagi nanti bagaimana lah dia air. Kan selama ini banyak tertutup sedimen. Jadi kemarin tuh kami sudah izin juga ke masyarakat. Kami ada bobok yang dicor itu, jalan-jalan yang masuk itu kami bobok. Ada beberapa tempat tuh kami bobok, kami izin bobok sehingga kita bisa kuras dari dalamnya. Nanti kita berusaha untuk mengembalikan lagi, tetapi kita akan cor itu setempat-setempat gitu. Jadi ketika nanti kita butuhkan pembersihan, kita langsung bisa buka, bisa cabut. Ia melanjutkan, pembersihan rutin dan penggalian sedimen sangat diperlukan agar kapasitas saluran drainase tetap normal atau tidak berkurang sehingga fungsi drainase tersebut tetap optimal terutama pada saat musim penghujan. Dia menambahkan agar tidak terjadi endapan atau tersumbat, diimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan apalagi di dalam selokan yang ada.
Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Eropa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memenuhi undangan pemerintah Inggris untuk menghadiri Education World Forum (EWF). Diharapkan para menteri dan juga delegasi dari 180 negara, Menteri Nadiem memaparkan visi misi praktik baik secara capaian dari Merdeka Belajar sebagai kebijakan transformatif di bidang pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Berawal dari kesadaran akan situasi pembelajaran yang masih butuh banyak peningkatan, kemudian diperparah oleh pandemi COVID-19, Kemendikbudristek menghadirkan Merdeka Belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan menjadikan proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi pelajar di Indonesia. Lebih lanjut, Mendikbudristek menjelaskan 3 terobosan besar yang digerakkan melalui Merdeka Belajar. Yang pertama, mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan asesmen nasional yang lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan literasi dan juga numerasi, serta kemampuan berpikir praktis peserta didik. Di samping itu, asesmen nasional juga menggarisbawahi komitmen satuan pendidikan untuk menjadikan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Terobosan yang kedua adalah menghadirkan kurikulum merdeka yang bisa diimplementasikan oleh satuan pendidikan secara sukarela. Transformasi yang ketiga berkenaan dengan jenjang perguruan tinggi melalui perubahan pada mekanisme penerimaan mahasiswa baru. Perubahan dari tes berbasis mata pelajaran menjadi tes bakat telah mengubah pembelajaran di jenjang menengah menjadi lebih holistik. Pada perhelatan Education World Forum yang berlangsung di Queen Elizabeth II Center London, Menteri Nadiem juga menjelaskan tentang transformasi Merdeka Belajar yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Transformasi dilakukan untuk pendidikan praguru menjadi lebih berfokus pada kemampuan yang relevan pada praktik, tidak hanya terbatas pada teori. Sementara program guru penggerak yang bertujuan melahirkan generasi baru, kepala sekolah dan juga pengawas tidak semata berfokus pada kompetensi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.